akan ikut naik. Indeksnya akan ikut naik sesuai perubahan suhunya. Ada yang setuju dengan pendapat saya? Tidak. Tidak ada yang setuju ya. Oke, teman-teman yang mayoritas menjawab akan tetap tidak naik, betul, tidak salah. Itu sangat betul sekali. Tapi jawaban saya juga tidak salah. Nah, ini bisa terjadi. Kira-kira bagaimana bisa terjadi yang saya jawab? Oh, bisa, indeksnya bisa ikut naik dari 25 ke 27 dan tidak dengan pelan-pelan. Tadi Mas Setia kan jawabnya pelan-pelan. Ini sesuai dengan perubahan suhu yang terjadi. Saya menjawab bisa terjadi. Ya, siapa tadi? Siap, saya Sela Pak dari Balai 2. Oke, kira-kira kalau saya jawab kan bisa terjadi. Kenapa? Coba Mbak Sela bisa nggak jelaskan? Bisa terjadi jika pemasangan termometer minimumnya tidak berbaring gitu, Pak. Tidak berbaring posisinya gitu ya maksudnya ya? Ya, maksudnya pemasangan termometer minimum kan seharusnya di sangkar itu kan dia terbaring gitu kan, Pak. Jadi kalau pemasangannya tidak terbaring, dia bakal ikut berubah indeksnya. Oke, ada pendapat lain? Tidak ada. Jadi yang teman-teman bilang tidak berubah benar, yang saya bilang juga bisa terjadi, penjelasannya seperti tadi yang dijelaskan. Jika termometer minimum ini tidak diletakkan secara benar, proper, yaitu posisinya seperti apa? Betul terbaring, tapi tidak horizontal ya, dia ada sudut kemiringannya minimal. Coba nanti dibaca di WMO nomor 8 itu saya tidak hafal, cuma tidak terlalu miring ya. Jadi posisinya harus miring sedikit dari posisi datar. Nah, kalau jadi cenderung sensornya yang lebih turun ya, lebih di bawah dibandingkan yang ujung atas. Saya maksudnya ini sensor ujungnya ya. Ini posisinya lebih rendah dibandingkan dengan yang atasnya. Bagaimana dengan termometer maksimum? Apakah berlaku hal yang sama? Apakah dia harus diposisikan mendatar atau bebas-bebas saja? Ayo teman-teman, kira-kira ada yang punya pendapat? Termometer maksimum posisi mendatar, Pak. Mendatar. Kalau saya posisikan berdiri, dia bisa nggak menunjukkan suhu maksimum yang terjadi dalam waktu tertentu yang sudah kita sepakati 1 hari? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Kalau saya posisikan terbalik, bisa nggak dia menunjukkan suhu maksimumnya? Kalau kebalik, nggak bisa kayaknya, Pak. Apa yang terjadi kira-kira kalau kita posisikan terbalik? Rasanya turun ke bawah, Pak. Rasanya turun ke bawah, bukan ke bawah, ke ujung ya. Iya, Pak, ke ujung, Pak. Apa namanya ini ada nih, expansion chamber ya. Oke. Iya, Pak. Jadi betul, khusus untuk termometer maksimum minimum, posisi penempatannya itu harus benar, jadi harus mendatar. Kalau maksimum bisa kita posisikan berdiri, bisa dia. Tapi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, yang terjadi adalah ini air raksanya akan bergerak sampai ke expansion chamber. Jadi posisi ini di atas dan ini di bawah. Nah, demikian juga untuk termometer minimum. Jika kita posisinya tidak benar, kalau kita tegakkan seperti ini, dia bisa berfungsi sebagai termometer biasa, tapi indeks penunjuk nilainya dia akan jatuh sampai di bawah. Jadi kita tidak tahu posisi suhu minimumnya berapa. Nah, kemudian kalau kita terbalik, sensornya ada di atas dan ini ada di bawah, indeksnya akan tidak bisa menunjukkan suhu minimum. Jadi dia seperti termometer biasa saja. Jadi pada saat ada kenaikan suhu, dia akan ikut turun. Ada penurunan suhu, dia akan naik. Ini karena posisinya dibalik ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu memang
sensor atau peralatan pengamatan yang sangat sederhana yang kita lihat dalam keseharian teman-teman di pengamatan meteorologi maupun klimatologi ataupun geofisika yang ada taman alatnya. Terlihat sederhana, simpel, namun memiliki peran penting jika posisi penempatannya tidak sesuai ataupun pembacaannya juga tidak sesuai. Nah, kira-kira seperti itulah prinsip kerja dari termometer bola kaca biasa, maksimum, minimum. Nah, kemudian ada lagi yang konvensional itu mekanik ya. Jadi ada termograf dan termohigrograf. Jadi kalau termograf ini khusus hanya untuk mengukur suhu. Kalau termohigrograf ini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Suhu udara rata-rata ya, suhu ambien udara, suhu udara yang kita rasakan ya. Bukan suhu udara langsung. Jadi ada macam-macam yang perlu kita ketahui. Ini mungkin di beberapa stasiun masih ada dan mungkin juga di beberapa stasiun sudah tidak ada. Karena memang ini biasanya digunakan sebagai pembanding saja. Nah, prinsip kerjanya khusus untuk termograf ini jadi dia memanfaatkan termograf maupun termohigrograf. Jadi pada prinsipnya apapun itu peralatan pengamatan yang kita bicara belakangnya graf. Jadi ada termograf, termohigrograf, ada higrograf, ada barograf, ada anemograf, dan yang lainnya masih banyak alat ukur yang graf-graf itu. Pada prinsipnya itu adalah memanfaatkan sifat khusus atau anomali dari suatu bahan yang mana dia spesifik perubahannya, kemudian dikonversi melalui lengan-lengan mekanik nih, lengan-lengan mekanik sehingga terjadi pembesaran pengukuran atau namanya amplify ya, terjadi amplify pengukuran, kemudian direkam melalui pena yang lengan pena yang digores ke dalam kertas grafik. Nah, kertas grafik ini biasa kita sebut dengan pias. Kalau teman-teman sudah familiar, tiap hari kan ganti nih kalau di stasiun ya. Ada termograf, termohigrograf, barograf. Nah, ini kertas pias ini biasanya adalah besaran parameter itu sendiri terhadap satuan apa, teman-teman? Terhadap apa nih pengukurannya? Terhadap parameter itu sendiri terhadap apa? Yang diukur adalah besaran pengukuran terhadap waktu. Betul, Mas Satya. Terhadap waktu. Nah, rentang waktu pun ini dari masing-masing alat ukur ada beda-beda. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu. Kalau yang 1 bulan jarang ya saya temui ya. Biasanya harian atau mingguan. Nah, untuk termometer, untuk parameter suhu, bukan termometer, termograf, biasanya sensornya menggunakan, pada umumnya adalah menggunakan metal ya, bimetal. Memanfaatkan bimetal yaitu dua bahan logam yang disatukan, kemudian dengan beda koefisien muai yang berbeda. Jadi pada saat terjadi perubahan suhu, dia naik atau turun suhunya, salah satunya akan lebih pendek atau lebih panjang sehingga menyebabkan efek perubahan fisik ya. Jadi dia melengkung atau cekung sehingga bisa menggerakkan lengan-lengan sensor ini. Nah, contohnya yang detail ada nggak? Mari coba kita lihat gambarnya. Ternyata saya tidak ada. Nah, biasanya itu ya, contoh nih, di sini biasanya bentuknya seperti 2 pelat ya. Ada yang bentuknya lingkaran, ada juga yang bentuknya pelat biasa, 2 digabung, yang satunya bergerak bebas, satunya tetap. Nah, kemudian untuk higrograf untuk kelembapan udara. Kira-kira teman-teman tahu nggak untuk higrograf ini menggunakan apa sensornya? Ada yang tahu atau yang sudah pernah lihat? Gunakan rambut, Pak. Rambut, Pak. Oke, Mbak Sela dan Mas Ferdianto. Rambut kuda.
Ada rambut apa lagi yang biasa digunakan? Rambut kuda, Pak. Rambut kuda. Kalau rambut manusia bisa nggak? Rambut manusia kira-kira bisa nggak? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Oke, ya. Jadi yang digunakan sensornya di sini adalah rambut, betul. Jadi rambut bisa rambut binatang ataupun rambut manusia juga bisa digunakan. Nah, apa yang terjadi pada rambut terhadap perubahan kelembapan udara? Jadi ada yang bisa sharing mungkin di sini? Pastinya teman-teman tahu lah, ada yang sudah paham betul malah nih. Teman-teman kalibrasi nih biasanya paham nih. Yang dari Balai 3 coba, dari Balai 3 banyak nih tadi. Kira-kira prinsip kerjanya gimana sih? Kok rambut bisa kita jadikan suatu sensor untuk menggambarkan perubahan kelembapan udara nih? Yang dari Balai 3, tadi ada beli siapa tuh? Pokoknya beli ada beberapa dari Balai 3. Ya. Oke, ini Izin apa? Pak, dari Ya. Balai 3 Pak. Yang Oke. secara pasti alasannya saya belum tahu Pak, belum paham. Tapi kalau menurut saya sih rambut itu emang menyerap kelembaban itu sendiri sih Pak. Oke. Mohon pencerahannya. Oke, sip. Ya, Panjangnya berubah, Pak. Apanya? Panjangnya berubah, Pak. Oh ya. Mengikuti kelembapan udara. Oke, panjangnya berubah mengikuti kelembapan udara. Ya, jadi dua-duanya tidak salah ya, betul. Kenapa rambut bisa kita gunakan sebagai sensor untuk membaca perubahan kelembapan udara. Jadi memang rambut itu punya kekhasan ya. Jadi dia bisa menyerap menyerap massa air yang ada di udara nih, yang uap air. Jadi pada kondisi dia lembab dan tambah lembab, rambut ini akan memanjang apa memendek ya kira-kira? Ada yang tahu? Kan teman-teman kalau rambutnya panjang tuh, kalau keringetan kira-kira manjang apa pendek tuh? Memanjang, Pak. Panjang. Udah pernah ngukur emang ya? Memanjang. Udah pernah diukur belum? Oke, jadi betul. Rambut itu kalau kondisinya lembab dia akan manjang. Dia akan menyerap uap air yang ada di udara. Pada saat dia kering dia akan menyusut. Nah, perubahan fisik inilah yang dimanfaatkan untuk alat ukur RH atau kelembapan udara. Oke, kemudian kita ada yang spesifik lagi untuk jenis-jenis termometer adalah termometer tanah. Pada umumnya sama antara termometer tanah maupun bukan termometer tanah. Karena memang pada prinsipnya menggunakan air raksa sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan suhu. Tipenya pada umumnya yang sheeted. Contohnya ini termometer tanah yang di sini adalah untuk kedalaman 30 cm. Nah, dari WMO macam-macam kedalaman memang bervarian ya, ada banyak ya. WMO kalau di BMKG sendiri pada umumnya itu untuk kedalaman berapa saja ya? Teman-teman ada yang bisa tahu? Kalau di sini kan dari WMO 0, 5, 10, 20, 50, 100. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk yang konvensional. Kira-kira pada umumnya di BMKG untuk kedalaman berapa saja? Ada yang tahu? Ya, pada umumnya kalau di BMKG itu di 0, kemudian di 10, 20, 30,
50, 100. Atau 30-nya nggak ada, 5. Ada juga yang lebih lengkap lagi, 0, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 100. Jadi mana yang benar? Semuanya boleh, semuanya benar. Tidak ada yang salah. Jadi memang tergantung kebutuhan juga. Tergantung kebutuhan pengguna. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini kan kita lihat nih ada termometer nih 1, 2, ini ada yang modelnya beda-beda. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira termometer ini dari 0 sampai 100, apakah tipenya sama semua atau ada yang berbeda? Ada yang bisa sharing? Ini suara musiknya kedengeran ya? Oke, ini saya kecilin. Oke, ada yang tahu perbedaan yang ada di termometer tanah kedalaman 0 sampai 100, kira-kira ada yang berbeda atau sama semua nih? Ada yang bisa sharing? Ayo, mungkin teman-teman kalau yang di teman-teman di pusat atau khususnya di Jarkom atau database mungkin belum pernah atau mungkin kurang tahu. Teman-teman yang dari UPT atau Balai coba. Apakah ada perbedaan nih dari Pak. Ya, monggo Mas Yasin. Izin Pak, untuk termometer, izin menjawab Pak, untuk termometer tanah dan kedalaman 50 dan 100 cm itu biasanya menggunakan selongsong tertentu diikat menggunakan rantai maupun tali, dan di ujungnya itu terdapat parafin Pak untuk menghambat laju kenaikan suhunya Pak saat dibaca Pak. Oke, terima kasih Mas Yasin. Ada yang punya pendapat beda sama Mas Yasin? Oke, jadi yang Mas Yasin sampaikan tadi memang betul. Yang berbeda adalah khusus untuk termometer 50 cm dan 100 cm. Kenapa? Kenapa berbeda jenisnya? Karena cara membacanya pun juga berbeda. Jadi untuk termometer tanah kedalaman 0 sampai 30 itu bisa kita baca langsung dari skala ukurnya. Di skala ukurnya di termometer itu sendiri, dan dia dipasang memang langsung kelihatan ya. Nah, sedangkan untuk yang 50 cm dan 100 itu tidak terlihat memang skala ukurnya karena dia diletakkan di dalam selongsong nih yang kita lihat ya, yang gambar paling kanan. Di dalam selongsong, karena memang kedalaman yang lebih dari 30 ini akan sangat menyulitkan sekali untuk produsen membuat termometer yang sangat panjang sekali karena ini akan rentan patah atau pecah. Makanya didesain seperti ini, dibuat di dalam selongsong, kemudian diberi parafin. Tadi Mas Yasin bilang dikasih parafin nih di ujung sensornya, dikasih parafin atau lilin. Jadi tipenya sheeted dan sensornya pun sheeted. Jadi sensornya diselubung kaca lagi, kemudian dikasih parafin. Tujuannya untuk apa? Tadi Mas Yasin sudah bilang betul, untuk memperlambat ya, menghambat laju perubahan suhu yang dapat dibaca oleh alat termometer itu sendiri. Kenapa? Karena memang cara pembacaannya adalah termometer ini pertama kita tarik nih, kan ini ditutupnya dikasih rantai, diikatkan ke sensornya di termometer nih. Ke termometer, cara bacanya kita angkat, kita tarik ke atas, baru termometernya kita baca. Nah, itulah fungsinya parafin tadi untuk menghambat atau memperlambat laju perubahan suhu yang dapat dibaca oleh termometer itu sendiri. Karena kalau tanpa parafin, nanti teman-teman bisa coba ya, kalau misalkan punya termometer bola kaca yang tidak terpakai lah, tapi yang tidak dipakai untuk, anggaplah sudah tidak dipakai lagi, jangan yang suku cadang ya. Jadi pada saat kita
paling mudah kita pegang nih, kita pegang sensornya itu akan langsung dia mendeteksi perubahan. Begitu kita buka, lepas, terkena hembusan angin pun dia akan langsung berubah. Jadi memang responnya cukup cepat, walaupun tidak secepat yang elektronik, tapi itu sangat cepat untuk kategori tipe termometer kaca. Makanya diberi parafin nih di dalam, sudah terselubung, dikasih parafin. Nah, dengan parafin ini dia tidak akan langsung terpengaruh oleh perubahan suhu yang terjadi di sekitar sensor itu sendiri. Jadi responnya cukup lama. Jadi kita bisa suhu yang terbaca pada kedalaman 50 maupun 100 pada saat kita angkat termometernya itu akan masih bisa bertahan pada nilai itu. Karena kebetulan saya pernah juga di subbidang kalibrasi. Pengalaman saya untuk mengkalibrasi sensor termometer tanah ini memang cukup butuh waktu yang lumayan untuk perubahan nilainya. Mungkin tadi yang dari Balai 3, sudah ada yang pernah belum dari Balai 3 yang mengkalibrasi termometer tanah 50 cm maupun 100 cm yang ada parafinnya? Teman-teman di Balai 1 sampai 5, ada yang sudah pernah kalibrasi termometer tanah kedalaman 50 cm? Sudah, Pak. Izin sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba di-sharing di sini untuk perubahan suhu yang kita kondisikan butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan? Teman-teman di Balai, ada yang bisa sharing coba? Diingat-ingat waktu ngalibrasi termometer tanah 50 cm. Untuk pengkondisian set point parameter ukur kalibrasi, berapa lama dibutuhkan waktu perubahannya? Bisa sampai 10-15 menit, Pak. Wah, mantap. Itu berarti udah pakai yang alat ini ya, chamber ya? Field calibration, Pak. Field calibration, menggunakan apa? Masih menggunakan medium air es gitu, Pak. Air es, wah itu termasuk cukup cepat juga ya, 15 menit. Karena dulu saya pernah kalibrasi, waktu pertama kali pengalaman saya kalibrasi termometer tanah, karena di lapangan di daerah yang cukup panas itu mengkondisikannya cukup lama. Tadi cukup cepat juga 15 menit. Saya waktu itu bisa sampai 20 menit. Nah, karena itu tadi memang pengaruh dari ada parafinnya. Oke, kemudian untuk parameter termometer tanah sendiri ada 2, termometer tanah gundul, juga termometer tanah berumput. Oke, kita cepat saja ya. Nah, fungsinya ini kenapa ada berumput maupun ada yang gundul? Jadi memang pertama memang kegunaannya dari kegunaan data itu sendiri dari pengamatan ini untuk apa? Untuk kaitannya dengan vegetasi. Jadi pada umumnya data-data pengamatan di stasiun klimatologi, apalagi khususnya termometer suhu tanah ya, suhu tanah ini biasanya dibutuhkan untuk keperluan di penelitian maupun riset-riset ataupun untuk menentukan musim tanam dan lain-lain terkait vegetasinya. Nah, kenapa makanya di sini kan ada termometer suhu kedalaman 0, 10, 20, 30, 50, 100. Karena memang kekhususan kebutuhan data itu. Jadi kalau untuk vegetasi sendiri kan tanamannya macam-macam tipenya. Ada yang besar dan yang kecil. Contoh, tanaman cabai dengan tanaman toge, pastikan kedalaman jangkauan akar akan berbeda ya. Nah, data-data ini memang diperlukan oleh teman-teman khususnya untuk di pertanian dalam rangka penelitian dan mungkin keperluan yang lainnya yang bukan saya ahlinya, tapi pada umumnya seperti itu. Jadi perlu diketahui suhu untuk kedalaman tanah sekian. Jadi untuk vegetasi apa, ya toge-togean dan lain-lain. Cukup mungkin suhu tanah yang 0 sampai 5 cm. Jika tanamannya lebih besar, mungkin perlu yang lebih dalam. Kira-kira seperti itu. Kenapa ada
pengamatan termometer tanah. Salah satunya itu ya. Jadi tergantung dengan kebutuhannya. Nah, kemudian itu semua adalah peralatan pengamatan termometer suhu. Oke, teman-teman. Aduh. Pencet. Oke, teman-teman. Saya sambil pindah tempat lagi nih. Ini mohon maaf nih teman-teman ya. Terpaksa harus sambil ini. Nah, ya. Halo, masih terdengar suara saya teman-teman? Ya, masih. Masih Pak. Oke. Ya, itu tadi peralatan yang konvensional ya. Kemudian ada juga kita peralatan yang elektronik sederhana. Nah, sebentar saya cari. Saya sini aja deh. Oke. Oke, kita lanjut dengan peralatan yang elektronik sederhana. Jadi untuk pengamatan suhu, peralatan elektronik sederhana ini yang paling umum, teman-teman pasti ada yang sudah pernah lihat lah, mungkin nggak pernah lihat. Contohnya ini ada HMP45A maupun D. Ini merek, nggak boleh nyebut merek ya. Saya nyebut tipe aja. Tapi bolehlah, kita kan internal nih. Ini merek Faisala. Nah, ini adalah sensor suhu. Sensor suhu dengan sensornya bermacam-macam tipe. Pada umumnya yang teman-teman lihat di sini untuk parameter suhu menggunakan tipe yang mana? Ini ada termistor, termokopel, platinum, ada LM35. Kira-kira yang mana, teman-teman? Ayo. Silakan komentar. Tidak diminta klik subscribe dan like ya. Komentar aja boleh. PT 100 Pak. PT 100. Oke, ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? PT 100. Dari 3 ini kira-kira mana yang tipenya PT 100? Dari ketiga gambar dalam kotak itu kira-kira mana yang tipenya PT 100? Yang paling kiri, Pak. Yang paling kiri. Yang merah. Yang merah, Mas Gede. Oke, terima kasih. Kalau yang tengah sama kanan, kira-kira tipenya apa ya? Ayo, ada yang tahu? Yang tengah dan kanan. Ini mereknya sama tuh, tengah dan kanan. AMP. Nah, kebetulan saya sudah pernah lihat juga nih sensornya. Yuk, kira-kira apa? Oke, biar cepat ini. Yang tengah dan kanan itu adalah, oke silakan Mas Yasin. Yang paling kanan adalah sama dengan yang paling kiri. Yang tengah juga sama. Artinya semua gambar di bawah itu adalah sensornya platinum atau PT 100. Memang pada umumnya sensor termometer sensor adalah PT 100. Nah,
Ini teman-teman kalau di UPT bisa ketemu di AWS. Kemudian juga di alat portable untuk teman-teman yang kalibrasi ini mungkin beberapa ada yang punya nih. Portable buat pembanding. Kalau ini di Faisala tipe lama, ini biasanya dipakai untuk pengukuran suhu tanah ya. Jadi ini semuanya kebetulan satu merek nih, Faisala semua. Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung bertanya aja ya, nggak perlu nunggu. Izin bertanya Pak. Ya, maksudnya monggo. Di HMP 45 atau 155 biasanya gitu Pak ya. Itu biasanya kan kalau dibuka ada IC-nya Pak. Dibuka apanya nih yang dibuka? Ujung probe-nya? Probe-nya, iya ujung probe-nya. Ya. Itu apakah yang termasuk apa? Platinum juga atau itu kan IC Pak setahu saya Pak ya? Ya HMP 155 ya yang Mas ya lihat ya. Iya. Oke, biasanya kalau dibuka itu kita lihat ada dua ya. Satu bentuk kotak, satu lagi agak lonjong ya. Seperti itu bukan kalau Mas Tia buka? Biasanya sih IC-nya kotak gitu aja Pak. Nah, jadi biasanya nih kalau untuk Faisala khususnya satu itu bentuknya seperti ini nih, lonjong. Kalau yang kotak ada IC, kelihatan ada IC-nya itu adalah kalau kita punya pemahaman visual yang sama, yang kotak itu adalah sensor RH-nya. Jadi kalau sensor RH sendiri itu beda, bahannya bukan dari platinum, dia menggunakan thin film. Nah, memang dia sudah ada beberapa, ada yang sudah ada IC-nya, tapi ada juga yang belum akuisisi datanya di probe bagian bawahnya. Kira-kira seperti itu Mas Setia. Kalau yang ada IC-nya itu bukan untuk yang suhu. Yang suhu biasanya dia berupa bentuknya lonjong seperti ini, ataupun biasanya juga mungkin pernah lihat ini ya, kapasitor keramik. Ada yang tahu? Mas Setia tahu kapasitor keramik, pernah lihat? Pernah Pak. Nah kan kadang ada warna biru, coklat gitu ya. Nah biasanya kalau nggak bentuk seperti ini seperti tapi kecil sekali ya bentuknya, seukuran apa ya? Sangat kecil sekali, seperti kalau kita lihat mungkin seperti osilator ya, komponen osilator kan ada juga yang seperti kapasitor elko, cuma dia bentuknya sangat kecil, tidak ada selubungnya. Kira-kira itu Mas Setia, yang Mas Setia lihat ada chipnya itu ada hitam-hitam bulat gitu ya di dalam di kotaknya. Berarti itu RH-nya Pak ya, yang IC-nya itu Pak ya? Itu RH-nya, betul. Itu IC itu biasanya. IC yang bukan umum, jadi memang dibuat khusus. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mas Setia. Yang lain boleh bertanya, motong silakan. Nah ini kalau untuk hitung-hitungan kayaknya teman-teman udah kemarin-kemarin ya pas kuliah. Ini kalau mau meneliti atau mau bikin konfigurasi program baru biasanya langsung praktek. Nah kita lanjut ya. Untuk sensor termometer sendiri itu untuk yang elektronik sangat banyak. Tadi salah satunya PT100. Kemudian ada lagi menggunakan ultrasonik macam-macam ya. Ada yang menggunakan inframerah, infrared, ada yang virtual termometer. Nah, virtual termometer itu maksudnya adalah ini masuk kategori pengukuran tidak langsung. Artinya untuk parameter yang mau kita ukur, apapun itu, mau temperatur ataupun yang lain, didapat nilainya bukan dari sensor yang secara spesifik mengukur parameter itu, tapi didapatkan dari turunan. Artinya sensor yang kita gunakan dia membaca parameter tertentu, namun diturunkan berdasarkan rumus-rumus formula yang sudah ada menjadi parameter yang kita inginkan. Artinya saling berkaitan. Contoh misalkan untuk RH itu yang teman-teman tahu kan ada bola basah, bola kering. Nah itu salah satu pengukuran tidak langsung. Jadi kita bisa tahu parameter RH didapat dari pengukuran
suhu yang tanpa dikondisikan kain basah dengan termometer suhu yang dikondisikan dengan kain basah. Nah, teman-teman mumpung ingat nih, di termometer kaca itu ada, tadi sudah kita tunjukkan, ada bola basah, bola kering ya. Pada intinya ini sebenarnya alat yang sama, hanya karena keperluan untuk mengukur RH dikondisikan, yang satunya tanpa dikondisikan dengan kain basah, yang satu dikondisikan dengan kain basah. Ini ada perhitungan sendiri nanti di bagian materi RH ataupun papan udara ada. Nah, yang lagi viral nih sekarang kan musim pandemi nih, ini yang lagi viral, pengukuran parameter suhu menggunakan inframerah. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih prinsip kerjanya seperti apa ya? Ada yang tahu? Jadi pengukuran suhu dengan inframerah ini yang diukur adalah pancaran radiasi dari benda yang akan diukur. Nanti akan difokuskan menggunakan lensa, difokuskan pancaran radiasinya ke sensor. Sensor kemudian dikuatkan, baru di multiplex dari beberapa parameter digabung, baru diolah, baru dikonversikan menjadi angka yang kita pahami sebagai parameter suhu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memastikan alat yang kita gunakan itu benar-benar data yang dihasilkan adalah valid, alat tersebut perlu dikalibrasi. Kalibrasi saya tidak akan membahas terlalu detail. Jadi pada intinya kalibrasi itu untuk memastikan seberapa besar error atau simpangan yang terjadi pada alat ukur terhadap parameter tertentu, apapun itu parameternya. Nah, itu semua tadi adalah prinsip kerjanya. Nah, kaitannya dengan fungsional ahli ini memang sebenarnya waktunya kurang ya, 2 jam nih. Kita dari untuk peralatan sendiri ini 2 jam kurang. Nah, jadi terlepas untuk peralatan apa, jadi mumpung masih ada waktu, yang saya ingin sampaikan adalah semua peralatan itu perlu teman-teman tahu prinsip kerjanya. Kenapa harus tahu prinsip kerjanya? Tujuannya supaya nanti teman-teman tahu bagaimana cara mentreatment atau memperlakukan alat-alat ukur ini. Karena teman-teman teknisi khususnya harus dan wajib memiliki kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap peralatan pengamatan. Nah, kalau kita udah tahu spesifikasi, prinsip kerja, pastinya pada saat tujuan ini kan kita harus paham ya, spesifikasi, cara fungsi, pemeliharaannya, instalasinya. Jadi kita nanti bisa tahu cara men-treatment alat ini pada saat instalasi kita harus seperti apa. Memperlakukan alat ini, apakah bisa ditaruh sembarangan, metafin, atau harus dikondisikan khusus. Nah, teman-teman juga perlu selain mengetahui peralatan-peralatan, karena ini masih banyak ya, baru 1 parameter ya, suhu. Pada intinya sebenarnya sama ya, apapun itu alatnya. Tadi yang saya jelaskan, prinsip kerja, jadi teman-teman nanti tahu cara memeliharanya. Bahkan nanti kalau teman-teman yang di balai paham betul nanti mengkalibrasinya seperti apa, perlakuannya harus yang diberikan kepada alat tersebut. Nah, teman-teman juga perlu membaca WMO nomor 8, itu adalah kalau bisa dibilang itulah kitab sucinya orang BMKG ya. Karena segala sesuatu kebijakan terhadap peralatan kita merefernya ke situ, WMO nomor 8. WMO nomor 8 ini terakhir adalah edisi 2018 ya. Cetakan keberapa saya lupa, itu updated
saya lupa, nanti teman-teman kalau file yang saya ada di LMS ini itu masih yang tahun 2014 ya kalau nggak salah, belum saya update. Nanti teman-teman cari yang update-nya. Perbedaannya hanya tidak terlalu signifikan, ada penambahan parameter ukur ya, sama pengelompokan babnya. Nah itu kemudian teman-teman juga harus tahu tentang pemeliharaan. Pemeliharaannya ini ada di Perka nomor 7 tahun sebentar. Coba saya. Perka nomor 7 tahunnya aturan ya. Perka nomor 7 saya lupa tahun ini, nanti saya cari juga. Nah, selain itu juga teman-teman harus mengetahui juga terkait jenis-jenis peralatan. Jenis-jenis peralatan itu ada di keputusan. Jadi selain harus tahu alat, juga harus tahu peraturan juga ya teman-teman. Nah, nanti kaitannya sama fungsional, ini kan teman-teman kan diklat fungsional ahli ya. Semua pekerjaan yang teman-teman lakukan sebagai insan instrumentasi atau teknisi, paling tidak kalau dari sisi pekerjaan, selain manfaatnya untuk instansi dan alat itu sendiri, keberlangsungan operasionalnya, dan teman-teman juga memiliki nilai lebih, yaitu angka kredit. Nah, apa saja sebenarnya yang bisa teman-teman dapatkan nih dari kegiatan teman-teman sebagai teknisi khususnya? Oke nih. Jadi Perka nomor 7 tahun 2014 tentang standar teknis operasional pemeliharaan peralatan. Di situ nanti teman-teman menjadi acuan teman-teman dalam melakukan pemeliharaan ya. Pemeliharaan berkala, itu ada yang harian, bulanan, maupun tahunan. Nah, kaitannya dengan fungsional teman-teman apa? Jadi teman-teman punya dasar untuk memasukkan kegiatan teman-teman sekalian sebagai kegiatan yang bisa dinilai angka kreditnya. Kemudian jenis-jenis peralatan juga itu sangat berpengaruh terhadap besaran angka kredit nanti yang teman-teman mau yang teman-teman hasilkan ya, dapatkan. Itu ada CAP nomor 7 tahun 2016 tentang komponen peralatan. Kemudian juga ada satu lagi tentang jenis-jenis peralatan. Saya lupa itu peraturan nomor berapa nanti. Tolong diingatkan kalau ada yang mau tahu, nanti saya bisa carikan filenya. Saya nggak mau lengkap ya. Nah, jadi kaitan dengan fungsional apa saja nih yang bisa teman-teman dapatkan nih dari kegiatan atau pekerjaan sehari-hari teman-teman sebagai teknisi. Pertama, teman-teman bisa mendapatkan nilai angka kredit dari melakukan pemeliharaan peralatan ya. Apapun peralatannya itu, khususnya peralatan pengamatan di taman alat, semua itu bisa dinilai. Nah, apalagi selain pemeliharaan ada juga ini yang saya ingat ya, sebagai fungsional PMG juga dulu. Kemudian ada lagi teman-teman bisa mendapatkan nilai dari pengujian alat baru yang akan digunakan sebagai alat operasional pengamatan. Itu juga ada nilainya itu besar. Kemudian apalagi kalau teman-teman dari balai nih, kalibrasi. Nah, kalibrasi peralatan ini cukup lumayan ya. Untuk konvensional sendiri nanti ada sesinya sendiri ya, untuk fungsional sendiri ya. Cuma nih berbagi aja nih yang saya pahami, yang saya tahu. Teman-teman kalibrasi ini lebih beruntung nih dari teman-teman instrumen ya, karena bisa dapat nilai lebih. Karena saya dulu pernah dikalibrasi, jadi dalam saat saya melakukan kalibrasi, saya bisa dapat double. Pertama, saya melakukan pemeliharaan terlebih dahulu terhadap alat peralatan yang kita mau kalibrasi. Kita bersihkan, kondisikan, kita cek peralatannya masih berfungsi baik atau tidak. Kemudian secara fungsi. Nah, itu masuk poin pemeliharaan. Sesudah kita pastikan alatnya berfungsi, baru kita lakukan kalibrasi. Nah, itu kalibrasi sendiri ada nilainya lagi. Setelah kalibrasi, kita operasionalkan, artinya kita pengujian peralatan, itu ada nilai. Nah, itulah pentingnya nih teman-teman harus paham betul nih peralatan-peralatan yang kita pakai ini seperti apa, peralatan seperti apa, karena poin-poin itu sendiri sebenarnya adalah selain menjadi tugas dan kewajiban teman-teman, tapi menjadi faktor bonus ya
kelebihannya adalah bonus untuk teman-teman menjadikan itu sebagai sesuatu yang bisa dinilai. Nah, ini kan ujung-ujungnya sama angka kredit dong. Angka kredit kaitannya sama apa nih? Golongan, pangkat, ya. Naik golongan beda penghasilan kan. Nah, jadi itulah intinya di peralatan seperti itu. Jadi tidak masalah ini saya punya kesempatan hanya sempat satu parameter suhu. Pada intinya apapun alat ukurnya, perlakuannya adalah hampir sama teman-teman. Dari sisi pemeliharaannya, pengoperasiannya sampai kalibrasi dikaitkan dengan tujuan diklat teknis ini ya, diklat teknis fungsional. Jadi semua memiliki peluang yang sama apapun alatnya. Yang membedakan hanya nilainya mungkin. Kalau nggak salah nih, tolong dikoreksi nih Pak Asep. Kalau konvensional itu untuk pemeliharaannya 0,02 ya untuk konvensional kalau tidak salah nih. Udah lama soalnya saya nggak bikin ini angka kredit karena saya udah nggak fungsional lagi sekarang. Nah untuk yang elektronik sederhana contohnya ini kan kita bahas mekanik alat-alat konvensional dan elektronik sederhana. Elektronik sederhana tadi yang kita bahas tuh sensor temperatur, sensor nanti ada penatar hujan, dan yang lain-lain yang berbentuk elektronik tapi tidak menjadi satu sistem. Contohnya kalau satu sistem Pak AWS itu kategorinya sudah menjadi alat elektronik canggih. Kalau kategori alat elektronik sederhana contohnya mungkin barometer digital. Itu alat elektronik sederhana. Makanya tadi saya bilang teman-teman harus paham itu kategori jenis-jenis alat. Apakah dia elektronik sederhana, apakah elektronik canggih, ataupun konvensional, karena nilainya akan berbeda nanti. Jadi yang itu ya alat elektronik sederhana yang tidak satu sistem. Artinya pengamatannya tidak lebih dari satu parameter dan ada sistemnya. Jadi kalau misalkan termometer digital kan ada juga tuh kalau di ruangan kalibrasi untuk membaca kondisi lingkungan ada. Itu masuk apa? Alat elektronik sederhana. Barometer digital bisa masuk ke alat elektronik sederhana. Nah, kalau seperti contoh AWS itu sudah masuk alat elektronik canggih. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya, Pak Asep, tinggal 5 menit ya waktu saya ya. Makanya nih saya potong langsung ke fungsionalnya nih. Intinya sebenarnya dari peralatannya sama, cuma hanya beda parameter ukurnya aja. Perlakuannya sama. Kira-kira seperti itu Pak Asep. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau diskusi, silakan monggo. Pak Wahyu, apakah sudah selesai atau belum? Ya, karena maksimal waktunya 2 jam, ini sebenarnya waktunya kurang Pak Asep. Baru nanti gampang. Nanti saya tambah waktunya di asinkronus di LMS. Oke, sip. Silakan ada forum diskusi. Ya, sementara itu Pak Asep. Kasihan nanti kalau Pak Wahyu lama-lama di sini. Nanti yang bayar ini siapa gitu. Kasihan yang bayar dong nih, bukan kasihan saya. Iya, kasihan nggak ada yang ngasih. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau diskusi. Izin saya sambil ini ya mengunyah sesuatu. Ayo teman-teman, kalau yang mau bertanya silakan. Masih ada waktu sekitar 4 menit ya Pak Asep ya? Ya. Ya silakan teman-teman. Yang singkat saja ya pertanyaan dan jawabannya, nanti panjang lagi. Siap. Wah berarti udah pada ngerti semua nih Pak Asep. Mungkin ini mau ini kali Pak, udah lelah Pak dari pagi, kasihan Pak. Oh gitu. Sama kalau gitu sama saya. Saya dari pagi juga nih. Iya. Tapi buat teman-teman saya tetap semangat. Karena besok masih ada lagi Pak Wahyu. Oh gitu. Wah. Masih agenda di instrumentasi. Masih instrumentasi. Harus tetap semangat teman-teman. Walaupun lelah harus tetap ikuti. Supaya nanti lebih paham lagi nanti teman-teman pada saat ingin membuat daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK. Wah, ini kan baru pada fungsional nih.
Ayo, nggak ada yang nanya nih. Wah, berarti udah ngerti semua nih Pak Asep. Atau mungkin mereka lelah ini. Sepertinya lelah dari pagi. Sepertinya mereka kayaknya. lelah. Oke, saya maklum. Sama juga. Saya juga lelah nih kayaknya. Walaupun masih semangat nih sebenarnya. Ya, monggo silakan. Ayo teman-teman. Tanya atau sharing pengalaman juga boleh, bebas. Kaitannya dengan peralatan. Mau bertanya tentang peralatan, silakan. Oke, rekan-rekan ada yang bertanya? Kalau tidak ada, gimana Pak Wahyu? Ya, kalau tidak ada mungkin dicukupkan. Tapi ini saya terima kasih loh Pak Asep. Saya lebih senang seperti ini nih yang saat ini karena pengalaman yang sebelumnya kan cuma dikasih waktunya 15 menit tuh. Iya. Artinya jadi nggak tuntas ya? Nggak tuntas. Ini pun sebenarnya nggak tuntas nih, baru satu parameter. Memang kalau dari peralatan memang butuh waktunya memang panjang Pak Asep. Karena memang kan banyak nih parameternya. Sedangkan dikompres jadi satu bahasan. Artinya memang kalau secara kebutuhan waktu memang pasti akan kurang. Tapi paling tidak saya sudah bisa memberikan intinya kepada teman-teman karena memang untuk peralatan sendiri pada intinya sama, hanya perbedaan yang tadi saya sampaikan, hanya perbedaan parameter ukur saja. Saya merasa lebih puas sekarang Pak Asep daripada yang sebelumnya. Sebelumnya berapa lama Pak? 15 menit Pak, saya capek ngomongnya ngebut Pak. 15 menit untuk berapa nih? Ada sekitar 10 atau 10 lebih peralatan. Jadi intinya nggak dapat kalau 15 menit. Oke Pak, kalau memang teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin mereka lelah. Dari saya cukupkan Pak Asep, saya kembalikan ke Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas sebenarnya tadi kayak berdiskusi sih ya. Harusnya diskusi Pak. Berbagi pengalaman tadi seru juga sih saya dengerin, seru juga nih gitu. Banyak yang nanya tadi kan sebenarnya sambil jalan kan komunikasi dua arah. Ya, betul. Pak Wahyu sendiri, tapi peserta pun aktif tadi saya dengarkan. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas pembelajaran hari ini. Sudah memberikan banyak ilmu untuk para peserta. Semoga apa yang tadi disampaikan istilahnya ada manfaatnya. Bisa diterapkan ketika ada di lapangan dalam peralatan meteorologi klimatologi konvensional dan digital. Ya. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Sama-sama Untuk Pak Asep. selanjutnya, Pak Wahyu mungkin barangkali yang tadi ada hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut. Di forum, silahkan ditanyakan. Nanti Pak Wahyu sepertinya semangat, nanti akan ditanggapi ya. Ya, akan silakan dijawab. teman-teman. Kalau mungkin teman-teman agak letih atau lelah. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang mau ditanyakan belum bisa disampaikan di sini, silakan. Nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih Pak Asep, sama-sama Pak Aris. Terima kasih Pak Aris. Hati-hati di jalan. Udah sampai mana Pak Wahyu? Baru sampai rest area nih kita, rest area kilometer 57. Oke. Oke. Pak Wahyu capek, kasihan. Minum dulu Pak Wahyu. Ini makanya tadi saya bilang izin sambil ngunyah nih. Terima kasih Mas Wahyu ya. Ya, sama-sama Pak Aris. Materinya luar biasa, meskipun sedang dalam perjalanan tapi tetap bisa berbagi dengan teman-teman semua. Siap. Semoga ilmunya bisa diterapkan teman-teman di daerah ya. Insya Allah. Pak Aris. Ya. Tadi ada apresiasi dari Pak Wahyu terkait dengan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan angkatan sebelum-sebelumnya, ya. Jadi dapat menyampaikan lebih tuntas, ya. Walaupun setidaknya ya nggak tuntas 100%, lebih baik daripada sebelumnya. Oke, terima kasih. Betul Pak Aris. Ya, mudah-mudahan pelaksanaan ke depan bisa semakin lebih baik lagi. Amin. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Ya, sama-sama Pak Asep. Udah bisa undur diri saya Pak Asep? Oh ya, boleh, silakan. Terima Oke. kasih.
Ya, sama-sama. Terima kasih. beristirahat. Ya, terima kasih Pak Asep, terima kasih Ya. Pak Aris, terima kasih teman-teman yang masih meluangkan waktunya mendengarkan sharing dari saya. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan tadi yang saya sampaikan. Selebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, izin Sore, ya Pak. Pak Asep, Pak Arif. Ya, mangga silakan. Terima kasih Pak Wahyu. Sore Pak. Sore. Oke, untuk teman-teman, rekan-rekan semuanya, hari ini kita sudah melalui di agenda instrumentasi 4 materi ya tadi ya. Dari pengantar ISO, ketidakpastian pengukuran, kemudian tadi peralatan konvensional dari Pak Wahyu dan AWS dari Pak Roy. Menutup materi Pak Wahyu tadi adalah menutup kita untuk agenda di hari yang pertama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pengajar dapat diterapkan Bapak Ibu ketika di lapangan. Ya. Kemudian untuk besok materi berikutnya ada AWOS, HRG, peralatan otomatis geofisika dan grounding. Ini besok waktunya sama seperti hari ini, mungkin dari jam 8 sampai jam 3 juga ya, kurang lebih sama ya. Jadi tolong teman-teman dipersiapkan untuk besok ya. Kemudian jangan lupa aktivitas-aktivitas yang ada di LMS tolong dikerjakan ya. Baik itu download, membaca atau melakukan kegiatan-kegiatan misalnya kuis atau tugas dikerjakan semuanya agar Bapak Ibu mendapatkan badge. Jika ada salah satu yang belum dikerjakan, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan badge ya. Oke. Bapak Ibu ada yang ditanyakan sebelum ditutup? Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Untuk tugasnya ini berarti dalam waktu 1 minggu ke depan ini Pak ya, waktunya Pak ya? Ya, 1 minggu. Berarti sudah disampaikan waktu pre-course itu dibatasi seminggu, minggu malam 23.59. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Cukup Pak, kayaknya Pak sudah lelah, kasihan dari pagi. Ya, Cukup Pak. Oke, terima kasih teman-teman rekan-rekan semua peserta pelatihan fungsional PMG Ahli Angkatan 46 ya. Selamat beristirahat. Terima kasih atas partisipasi untuk kegiatan pembelajaran di hari yang pertama. Oke, selamat istirahat. Pak Aris, ada yang disampaikan Pak Aris? Cukup. Teman-teman jangan lupa besok kita kembali lagi berjumpa untuk agenda kedua, sesi yang kedua, jam 8 sampai ya kurang lebih jam segini. Sama, ya, sama. Ya. Untuk linknya nanti akan saya kirimkan di WhatsApp group. Oke. Oke, terima kasih. Kami akhiri, kami dari panitia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan tetap jaga kesehatan ya, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Oke, sampai Izin ketemu. pamit live ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya tutup kelasnya ya, teman-teman. Langsung aja Pak Aris biar cepet. End session.